Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fillah azani Allahu ayyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali kajian kita dalam mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Dan alhamdulillah kita telah sampai di pelajaran yang ke-9 ya, tentang na'at man'ut. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan dan kemudian masuk ke pelajaran yang ke-10 yaitu tentang dhamir insyaallah. Kemarin untuk halaman 51 sampai halaman 52 sudah kita kerjakan awal dereng? Belum. Rom 1 belum? Baru ayat 51. Sekarang tamarin. Oh, sekarang tamarin nggih. Baik. Tamarino, latihan-latihan nggih. Langsung kita kerjakan latihan-latihan pada halaman 51 dan 52 53. Baik, Iqra waktub nomor 1 nggih. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Sekarang giliran jenengan yang berbicara. Monggo Pak, langsung. Kita belajar bahasa nggih, makanya jenengan yang banyak berbicara nggih. At-tabibu jadidu Fil mustasfa wat-tabibul qadimu fil mustausofa atau mustausofu. Fil tinggal pilih jenengan Pak. Fil mustausofi. Kenapa kasrah? Ada huruf fi nggih, insyaallah. Artinya Pak? Dokter baru itu ada di rumah sakit, dokter yang lama ada di klinik bisa atau puskesmas nggih. Baik, nomor 2. Al-qalam maksuru al maktabi. Nggih. Pena apa itu di atas meja. Nggih, pena yang rusak itu di atas meja bisa. Baik, nomor 3. Al-mirwahatul al-jadidatu bil qurbatil kabirati. Nggih. Kipas angin itu di dalam Yang apa? Naatnya belum? al-jadid. Apa itu al-jadidah? Kipas angin yang baru itu Ya, di dalam ruangan yang besar. itu kan gitu. Baik, nomor 4. Al-lughatul arabiyyatu musahadatun. Bahasa Arab itu mudah. Nggih, insyaallah bahasa Arab itu mudah. 5. Terus minal hindi situ. Oh ya, cetakan yang warnanya kuning Kuwaiti nggih. Artinya anak al-waladu tawilu. Anak yang tinggi itu alladzi yang keluar dari kelas ya al-ana sekarang murid dari India. Kalau yang cetakan kertas yang warna kuning nggih dari Kuwait gitu nggih. Murid yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang adalah siswa dari Kuwait. Nomor 6. Ana fil madrasatil sanawiyah. Fil madrasatis tsanawiyati. Saya sekolah di SMP. Saya di sekolah SMA. SMA, Tsanawiyah, SMA. Tsanawi SMA nggih. Kalau SMP itu mutawasithah. Cuma kita mungkin dipakai kita kalau kita nggih, Tsanawi kan kita SMP, terus yang SMA kan aliyah.
Kan gitu. Itu nggih. Tsanawiyah itu setingkat SMA, kalau SMP mutawassithah. Kalau SD ibtidaiyah. Baik, 7. Nggih. Pemuda yang miskin itu pergi ke Pak Menteri. Nggih, laki-laki yang miskin itu pergi ke Pak Menteri. Al-wazir artinya menteri. Al-wazir artinya menteri. 8. Yusuf. Jalasat qalibul jadidu khalfa hamidin. Nggih. Murid yang baru itu di belakang Hamid. Baik, 9. As-sakinul Sikin. As-sakinul kabiru rabbun tidak. Nggih. Pisau besar itu tajam sekali. Nggih, 10. Man kada walatu sagiro. Dua ibnu madrasah jadi Ibnu apa tadi, Pak? Huwa ba'nul madrasi mudarrisi. jadi Al-jadi naat harus ikut man'ut. al-jadi Ibnul mudarrisi. ibnu mudarrisi jadi al-jadi Al-jadidi. Kenapa al-jadidi, Pak? Kenapa jenengan tidak milih al-jadidu atau al-jadida? Kalau mudhaf ilaih al-mudarrisi. Al-jadidnya. Al-mudarrisi dia mudhaf ilaih karena mudhafnya ibnu. Nah, sekarang al-jadidinya, Pak. Kenapa jenengan milihnya kasrah? Naat nggih bagi al-mudarris. Artinya murid itu murid yang kecil itu anak nggih, anak dari anaknya kepala Pak Guru anak dari Pak Guru yang baru. baru itu. Kalau cetakan yang kita nggih, yang kita pakai, man hadzal waladul qasiru, nggih kan? Siapa anak yang pendek itu? Huwa ba'nul mudarrisil jadidi. Dia adalah anaknya Pak Guru yang baru. Nggih, anaknya Pak Guru yang baru itu. Taib. 2 sekarang. Imla isilah. Imla isilah. Fil faraghi. Isilah di tempat yang kosong. Fima yali. Berikut ini. Bin na'ti. Dengan na'at atau sifat. Alladzi yang. Baina qausaini. Yang di antara 2 kurung. Di antara 2 kurung. Ba'da tahliyatihi, setelah dicocokkan dengan al indal luzumi, ketika diperlukan atau diharuskan. Ketika jenengan cek apakah dia butuh al apa enggak. Kalau jenengan lihat man'utnya itu ada al, maka harus dikasih al naatnya. Tapi kalau man'utnya itu tidak ada al, maka naatnya tidak perlu dikasih al. Taib. Nomor 1. Ainal mudarrisul jadidu. Di mana Pak Guru baru itu? Oke. 2. Al at-tajiru al-kabiru at-tajirul kabiru fis-suqi, artinya itu di pasar. Baik. 3. Iya.
Lama. Baik. 4. Jalasa talibu jadi kota Muhammad. Oke. Murid yang baru itu telah duduk di belakang Muhammad. Duduk di belakangnya Muhammad. 5. Rian. Belum enggak? Ya, oke. Oke, Pak. Manul waladun al-qawilu alladhi kharaja al-ana minal fasli. Siapa pemuda yang Anak. siapa anak laki-laki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas? Siapa anak kecil itu yang tinggi itu yang keluar sekarang dari kelas 6? Amarun waladun qasirun. Anak qasirun pendek. Anak yang pendek. 7. Faisal tabibun. Faisolan atau Faisolin? Faisolan atau Faisolin? Faisal. Lamnya jenengan baca apa? Faisalin. Kenapa Faisolin? Apa yang menyebabkan dia kasroh? Nama. Lagi, kenapa jenengan bacanya kasroh? Faisolun. Faisalun tabibun syahirun. Artinya? Faisal dokter terkenal. Baik. 8. Dengan ada sari maksuru siapa raja yang besar ini? Baik. 9. Ada kolam maksur. Pena ini patah. Ini Ini pena yang patah. pena yang patah. Baik. 10. Menasikin wahalabu Ya? di mana Ulangi tadi. menasikin wahalabu Hah? Al-hadu. Al-hadu ya, ada alnya karena asikin ada alnya juga. di mana pisau yang tajam Di mana pisau yang tajam ini atau tajam itu? 11. Di mana sih saya waktu al jamilah. Oke. Artinya? Siapa mobil yang bagus ini? Oke. Baik. Kalau bisa bacanya jangan al-al nggih. Tadi kan masih banyak yang bacanya itu dipisah-pisahin loh. Liman hadhihi sayyaratu al-jamilatu kan gitu. Coba dibaca nyambung. Liman hadhihi sayyaratul jamilatu. Lebih enak didengar, ya kan? Lebih enak didengar. Baik, nomor 3, Iqra, bacalah. Oke. Nah, di nomor 3 ini ada alladzi. Itu artinya yang, oke. Dia namanya kata sambung. Kata sambung atau isim mausul namanya. Kata sambung. Baik, nomor 1. Oke. Siswa yang keluar dari kelas Sekarang ini. Siswa yang sekarang keluar dari kelas dari Indonesia. 2. Al-kitabul ladzi Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang di atas meja itu milik mudarris. Pak Guru. Baik, 3. Liman hadhil qalamul Hadza atau hadhihi, Pak? liman hadhil qalamul Jangan ada haknya di situ. Hadza atau hadhihi? liman hadha qalamul jamilul ladzi ala maktabi. Milik siapa pena yang indah itu yang di atas meja. Oke, baik. 4. Al-baitul kabiru alladzi fi dalika Dzalikash sari kira Oke, A I U. sariku Kenapa? Fi dzalika syari'i. Waziri.
Terus? Rumah yang besar itu. Nggih. Yang Besar. nggih tadi udah, rumah yang besar itu alladzi artinya yang Di jalan itu jalan itu lil waziri miliknya Pak Menteri. Pak Menteri. Baik. Nomor 5. As-sarirul ladzi fil ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang ada di kamar Khalid rusak. Nggih, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang yang di kamarnya Khalid rusak. Nah, di bawahnya ada ringkasan nggih, yaitu contohnya baitun jadidun, rumah yang baru. Baitun sebagai apa di sini? Man'ut, yang disifati. Jadidun di sini sebagai na'at, yang mensifati. Maka na'at di sini jadidun, dia harokatnya ngikutin man'ut, ya kan? Dia mengikuti man'ut. Taib. Sampai di sini ada pertanyaan? Gak ada nggih? Lanjut sekarang. Ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10, dan kita akan berbicara tentang dhamir. Akan tapi kita baca dulu percakapan antara Hamid dan juga Muhammad. Nah, sekarang kita baca, saya menjadi Hamid, jenengan menjadi Muhammad. Saya menjadi Hamid, jenengan menjadi Muhammad. Baik, kita baca. Man anta? Anta talibun jadidun? Min aina anta? Masmuka? Wa man hadzal fata alladhi ma'aka? Ahuwa aidan minal hindi? Masmuhu? Ma lughatuka ya Muhammadu? Ahiya lughatun sahlatun? Wa Hamzatu ma lughatuhu? Aina abuka ya Muhammadu? Wa aina ummuka? Adhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu? Wa zamiluka aina abuhu? Alaka akhun ya Muhammadu? A'indaka sayyaratun ya akhi? Baik. Sekarang kita balik. Jenengan jadi Hamid. Ya kan, mumpung di sini kan jenengan ada konsentrasi di sini, kan baca. Biar terbiasa untuk membaca. Monggo jenengan jadi Hamid. Ana talibun bil jami'ati. Naam, ana talibun jadidun. Ana minal hindi. Ismi Muhammadun. Huwa zamili. La huwa minal yabani. Ismuhu Hamzatu. Lughatiyal urdiyatu. Na'am, hiya lughatun sahlatun. Lughatuhul yabaniyatu wa hiya lughatun sa'batun. Abi fil Kuwaiti huwa tabibun syahirun.
hiya aidan fil Kuwaiti ma'a abi hiya mudarrisatun hunaka. Na'am dhahabtu. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Na'am li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainabu wa hiya fil Iraqi ma'a zawjuha muhandisun. La ma indi sayyaratun indi darajatun Hamzatu indahu sayyaratun. Baik, kita terjemahkan dulu. Inti yang ingin disampaikan adalah diantaranya tentang dhamir atau kata ganti. Tetapi kita terjemahkan dulu. Dari perkataan Hamid, man anta, apa artinya? Siapa kamu? Siapa kamu? Man anta, siapa kamu? Ana talibun bil jami'ati. Saya adalah mahasiswa universitas. Mahasiswa di universitas. Nah, di sini ada huruf ba. Nah, ba itu tidak selamanya artinya dengan. Tapi ba di sini bisa punya makna fi. Artinya apa? Di. Itu nggih. Ba di sini bukan artinya dengan, tapi artinya adalah di. Semakna dengan fi. Nah, aslinya kan huruf dalam bahasa Arab itu kan dia tidak bisa atau dia punya arti tersendiri. Kapan huruf itu dia punya arti? Ketika sudah bergabung dalam sebuah kalimat. Itu nggih. Kapan dia punya arti? Ketika dia sudah bergabung dalam sebuah kalimat. Kemudian a'anta, apakah kamu gitu. Apakah anta kamu? Ya, apakah kamu talibun jadidun, murid yang baru? Apakah kamu murid yang baru? Naam, iya. Terlalu cepat bukan? Terlalu cepat? Pas. Kalau terlalu cepat bilang ya, direm. Biar nanti saya kurangi temponya. Iya, naam. Ana talibun jadidun. Saya adalah murid yang baru. Saya adalah murid yang baru. Kemudian kata Hamid, min aina anta, dari mana kamu gitu. Aina kan artinya di mana. Ini min aina anta, dari mana kamu. Ana minal Hindi, saya dari India. Saya dari India. Mas muka, siapa namamu? Itu nggih. Mas muka, siapa namamu? Ismi Muhammadun, namaku. Ismi artinya namaku. Namaku Muhammadun, nama saya Muhammad. Kemudian kata Hamid, wa man hadzal fata, dan siapa pemuda ini? Dan siapa pemuda ini? Alladzi ma'aka, yang bersamamu. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Kata si Muhammad, huwa zamili, dia adalah temanku. Dia adalah temanku. Ahwa, apakah dia? Ahwa, apakah dia? Aidon, apakah dia juga? Apakah dia juga? Minal Hindi, apakah dia juga dari India? Kata si Muhammad, la, tidak. Huwa minal Yabani, dia dari Jepang. Huwa minal Yabani, dia dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya gitu. Kalau tadi kan masmuka, siapa namamu. Sekarang masmuhu, siapa namanya. Ismuhu Hamzatu, namanya Hamzah. Namanya Hamzah.
Ma lughatuka, apa bahasamu? Ma lughatuka, apa bahasamu ya Muhammadu? Apa bahasamu wahai Muhammad? Lughati, bahasaku. Lughati, bahasaku. Al-urdiyatu adalah bahasa Urdu. Ini bahasa India, ya, kemudian apa? Pakistan gitu. Bahasa-bahasa orang India, Pakistan, gitu. Kemudian apa lagi? Bangladesh, ya, daerah situ. Ahiyya lughatun sahlatun. Apakah itu, maksudnya, apakah bahasa Urdu itu adalah lughatun, bahasa sahlatun yang mudah? Apakah bahasa Urdu itu adalah bahasa yang mudah? Naam, iya, hiya lughatun sahlatun. Iya, bahasa Urdu adalah bahasa yang mudah. Ini karena Muhammad dari India itu. Kalau kita ditanya apakah bahasa Jawa adalah bahasa yang mudah? Iya, yang bisa bahasa Jawa kan itu. Wa Hamzatu, dan Hamzah, ma lughatuhu, apa bahasanya? Apa bahasanya? Lughatuhu al-yabaniyatu, bahasanya adalah bahasa Jepang. Bahasanya adalah bahasa Jepang. Wa hiya lughatun sa'batun, dan bahasa Jepang adalah bahasa yang sulit. Adalah bahasa yang sulit. Karena Muhammad bukan dari orang Jepang. Baik, aina abuka, di mana ayahmu? Di mana ayahmu ya Muhammadu? Wahai Muhammad. Abi, ayahku. Tunggu ya. Abi, ayahku. Fil Kuwaiti, ayahku di Kuwait. Ayahku di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Beliau adalah dokter yang terkenal. Syahirun artinya terkenal, dokter yang terkenal. Kemudian Hamid nanya, wa aina ummuka, dan di mana ibumu gitu. Dan di mana ibumu? Hiya aidan, beliau juga fil Kuwaiti, beliau juga di Kuwait, ma'a abi, bersama ayahku. Beliau juga di Kuwait bersama ayahku. Hiya, beliau adalah mudarrisatun, ibu guru hunaka, di sana. Beliau adalah bu guru di sana atau guru di sana. Hunaka artinya di sana. Kalau di sini huna, tinggal jenengan hapus huruf kafnya. Kalau hunaka artinya di sana, kalau di sini artinya huna. Huruf kafnya tinggal dihapus. Kata Hamid, adzahabta, apakah kamu telah pergi atau pernah pergi? Apakah kamu pernah pergi, telah pergi ilal Kuwaiti, ke Kuwait? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait? Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Naam, kata si Muhammad. Zahabtu, iya, aku pernah pergi gitu. Wa zamiluka, dan teman-temanmu, dan temanmu, satu ya. Dan temanmu, aina abuhu, dan temanmu, di mana ayahnya? Abuhu fil Yabani, bapaknya di Jepang. Bapaknya di Jepang. Al-Yabani artinya Jepang. Huwa, beliau adalah tajirun kabirun. Apa artinya? Pedagang yang besar. Mungkin apa namanya? Juragan.
Gitu. Kemudian alaka akhun, apakah kamu punya saudara? Apakah kamu punya saudara ya Muhammadu? Apakah kamu punya saudara wahai Muhammad? Kemudian kata si Muhammad, na'am, iya. Li akhun wahidun, aku punya satu saudara. Li akhun wahidun, aku punya satu saudara. Ismuhu Usamatu, namanya Usama. Namanya Usama. Wa huwa ma'i, dan dia bersamaku. Wa huwa ma'i, dan dia bersamaku huna, di sini. Dan dia bersamaku di sini fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah di sini adalah maksudnya adalah kota Nabi, nggih. Oke, Al-Madinah memang artinya kota. Madinah artinya kota, tapi Al-Madinah di sini yang dimaksud adalah nama kota Nabi, nggih. Al-Munawwarah, apa arti Al-Munawwarah? Bersinar, ya. Al-Madinah Al-Munawwarah artinya adalah Madinah yang bersinar, ya. Kalau Mekah Al-Mukarramah, gitu. Mekah Al-Mukarramah. Apa arti Al-Mukarramah? Yang dimuliakan. Wali ukhtun wahidatun, dan aku punya satu saudari. Saudari, ya, saudara perempuan. Ismuha Zainabu, namanya Zainab. Namanya Zainab. Wahiyya fil Iraqi, dan dia di Irak. Dan dia di Irak. Ma'a zaujiha, bersama suaminya. Zaujiha artinya suaminya, ya. Zaujuha, suaminya adalah muhandisun. Apa muhandisun? Insinyur. Suaminya adalah seorang insinyur. Kata si Muhammad, a'indaka, apakah kamu punya? A'indaka, apakah kamu punya? Sayyaratun ya akhi, apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? Apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? La, tidak. Ma indi sayyaratun, aku tidak punya mobil, okay? Aku tidak punya mobil. Ini ma artinya tidak. La tidak, kemudian ma juga tidak. Tidak, aku tidak punya mobil. Indi darajatun, aku punya sepeda. Hamzatu, Hamzah, indahu sayyaratun, Hamzah, dia punya mobil. Baik, ada pertanyaan sampai di sini yang ketinggalan terjemahan tadi? Bisa dicek lagi mana yang ketinggalan terjemahan tadi. Yes. Sampai kita tuliskan untuk dhamir. Jadi inti dari pelajaran yang ke-10 adalah tentang dhamir, nggih. Ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10. Kalau ke-1 apa? Al-awwal. Kedua, al-thani. Ketiga, al-thalith. Keempat, ar-rabi'. Kelima, al-khamis. Keenam, as-sadis. Ketujuh, as-sabi'. Kedelapan, as-thamin. 9, at-tasi'. Ke-10, al-ashir. Harus dihafal nggih? Ini mufradat nih. Harus dihafal. Nah, inti yang ingin disampaikan pada pelajaran yang ke-10 adalah tentang dhamir. Tapi sebelum itu ada pertanyaan betul? Dari teks tadi. Ada pertanyaan? Betul? Ada nggih? Baik, kita ringkaskan. Inti dari pelajaran yang ke-10 adalah tentang dhamir atau kata ganti. Betul nggih? Dhamir atau kata ganti.
Dhamir atau kata ganti. Kata ganti. Nah, dhamir atau kata ganti ini kita tulis dua macam ya, ada dua macam. Yang pertama ada yang munfasil, ya, munfasil. Yang kedua muttasil. Istilah ya, ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Betul ya? Apa itu dhamir munfasil? Dia adalah dhamir yang terpisah ya, tidak bergabung dengan kata yang lain ya, terpisah. Kalau muttasil dia dhamir yang bersambung ya, bersambung dengan kata yang lain. Bisa dipahami? Dhamir ada dua macam. Ada namanya dhamir munfasil, ada namanya dhamir yang muttasil. Kalau dhamir yang munfasil itu terpisah, kalau muttasil itu yang bersambung. Apa aja? Nah, kita tuliskan di sini. Mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini kalau kita kasih kotak, yang sebelah kanan, paling kanan, ini dia jumlahnya satu. Jumlahnya satu. Dia kan satu, kamu kan satu, saya kan satu. Kalau ini jumlahnya dua, dia berdua, atau mereka berdua, ya. Kemudian kalian berdua. Kalau ini dia jumlahnya 3 atau lebih, 3, 4 dan seterusnya. Kalian, mereka, gitu. Tulis sini. Yang paling atas ini adalah kata ganti ketiga. Apa itu kata ganti ketiga? Kalau dalam bahasa Indonesia, berarti kan orang yang dibicarakan. Kalau ini kata ganti kedua, berarti kata ganti kedua adalah orang yang diajak bicara. Kalau yang paling bawah kata ganti ke satu, yaitu orang yang berbicara seperti saya, kami, atau kita. Yang paling atas ini khusus untuk laki-laki, yang ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, ini bisa laki-laki atau perempuan. Oke. Ini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Kita terjemahkan. Huwa, berarti apa makna huwa di sini? Dia. Jumlahnya satu, jenisnya laki-laki. Kemudian huma, mereka berdua. Gitu nggih? Hum, mereka. Jumlahnya 3 atau lebih dan jenisnya laki-laki. Hiya, dia, satu orang. Jenisnya perempuan. Huma, mereka berdua. Jadi kalau berduanya itu satu laki-laki, satu perempuan, atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan-perempuan, tetap huma. Sama aja. Yang penting jumlahnya apa? 2. Hunna,
mereka banyak nggih. Jumlahnya 3 atau lebih, jenisnya apa? Perempuan. Anta, kamu, satu orang laki-laki, ya kan? Antuma, kalian berdua. Antum, kalian, jumlahnya banyak, 3 atau lebih. Untuk laki-laki. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kalian berdua. Antunna, kalian, jumlahnya 3 atau lebih, jenisnya apa? Perempuan. Ana, saya, aku. Nahnu, kami atau kita. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau nanya. Nah, ini misalnya dalam bahasa kita nggih. Apa namanya? Seperti aku. Misalnya apa lagi? Kamu, kalian, kemudian dia, mereka, kami, kita. Itu nggih kata ganti dalam bahasa Indonesia. Baik, silakan ditirukan. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ana nahnu. Sudah apa tadi? Kalau ada pertanyaan silakan. Gak ada? Pernah hafal? Enggak dihafal? Ya sudah hafal mohon, moga. Azan. Habis azan ya? Mana dalam? Ini yang terpisah, Pak. Dia tidak bisa bergabung dengan kata yang lain. Jadi independen, berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tapi kita azan dulu, santainya malah pada keluar. Minta tolong Pak, dipanggilin Pak. Minta tolong panggilin setunggal untuk azan. Baik, kita dengarkan azan dulu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang sudah hafal, monggo. Dah belum, Pak? Dah, coba aja nggak mata nol. Wa mahum iya mahunna anta antuma antun anti antuma antuna ana nahnu. Oke, baik. Monggo. Yang sudah hafal? Terima, Pak. Mas? Wa mahum Oke, ini ada. wa mahum iya mahunna anta antuma antun anti antuma antunna ana nahnu. Oke, terus? Wa mahum iya mahunna anta antuma antun anti antuma antuna ana nahnu. Terus? Wa mahum ya mahuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Terus? Wa umahum iya umahunna anta ma antum anta ma antum Terus? Wa mahum ya mahuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Terus? Terus? Jawab dulu, Pak. Kan depan. Dengar, Pak? Sampun. Wa mahum Nggih. Iya. Iya huma hunna anta antuma antunna. Iya, terus? Wa mahum ya mahuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ya, baik. Setelah pekan depan saya tanya lagi ya. Semuanya setoran lagi. Jadi biar apa namanya? Biar luar kepala. Bukan luar kepala. Dalam dada ya. Kalau bahasa kita kan luar kepala, itu mungkin. Ya. Kalau orang kan fis sadar ya, dalam dada. Kalau kita kan luar kepala. Malah di luar kepala gitu. Tapi ini jangan harus hafal. Soalnya ya tentunya kata ganti itu kan dalam semua bahasa juga ada, ya. Dan ini mesti ada. Nah, nanti ketika jenengan ngafal yang mutasil, ya akan lebih mudah kalau ini sudah hafal. Tapi nanti bisa ditulis setelah selesai kajian atau di foto. Kan sekarang efisien, guys, jangan foto, salin di rumah. Bisa. Tapi guys, disalin, jangan di foto tok, terus di rumah juga disimpan. Ditulis. Karena kalau jenengan tulis itu lebih apa namanya? Lebih melekat. Jenengan tulis lagi, dibaca, kemudian dihafal. Itu cepat, insyaallah cepat hafalnya. Diulang-ulang lawan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna ana nahnu. Kalau kita kan cuma satu, nggih. Kalau dia ya laki-laki atau perempuan kan sama aja. Kamu kan juga laki-laki maupun perempuan juga satu tok. Kalau bahasa Arab niku mboten dibagi. Ini menunjukkan bahasa Arab itu bahasa yang detail. Detail nggih? Jumlahnya satu beda, jumlahnya dua beda, jumlahnya 3 atau lebih juga beda. Laki-laki perempuannya juga dibedakan. Ini kan bahasa yang detail. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kadang ya? Cukup ya? Baik. Bagi pekan depan insyaallah kita masih dhamir. Nanti yang dhamir yang mutasil. Dan persiapan, nanti yang mutasil itu jenengan harus apa namanya? Nasrif, nanti ditasrif. Baik, naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.